Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kuliah dasar-dasar pemrograman untuk pertemuan yang ke-12 ya. Jadi materinya masih melanjutkan materi pertemuan sebelumnya ya, masih terkait dengan arsitektur program ya. Khususnya penggunaan subprogram ya yang berupa prosedur dan fungsi. Nah, jadi beberapa materi yang akan coba kita pelajari pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang jangkauan identifier dan yang kedua tentang parameter. Kemudian kita akan berlatih juga terutama melakukan konversi, bagaimana mengkonversi dari prosedur ke fungsi atau dari fungsi ke prosedur, bagaimana cara-caranya. Nah, yang pertama kita bahas jangkauan identifier. Jadi istilah lainnya ruang lingkup dari identifier ya. Jadi setiap identifier itu dia punya ruang lingkup ya, atau istilahnya adalah bagian-bagian di program di mana identifier tersebut dikenali, atau di sini istilahnya adalah masih bisa diakses. Identifier itu apa aja, masih ingat kan? Ada yang berupa variabel, konstanta gitu ya. Umumnya kita gunakan variabel ya, banyak sebagai identifier. Jadi secara umum ruang lingkup identifier ini ada dua, ada identifier lokal ya, ada identifier global. Atau kalau misalkan kita khususkan kita bahas tentang variabel, berarti ada variabel lokal, ada variabel global. Nah, kita bahas satu persatu lokal identifier. Jadi lokal identifier atau variabel lokal ya, dia itu dideklarasikan di dalam suatu fungsi atau prosedur ya. Jadi biasanya kan kemarin kita pada saat membuat subprogram, buat fungsi, buat prosedur, itu ada kita tambahin tuh di bawah nama fungsi atau prosedurnya ada var. Nah, var yang kita deklarasikan atau variabel yang kita deklarasikan di dalam fungsi atau prosedur itu kita kenal sebagai variabel lokal, termasuk parameter yang kita deklarasikan di dalam kurung ya, samping nama prosedur atau fungsinya. Nah, ruang lingkup dari variabel lokal ini dia terbatas ya, dia hanya dikenali pada fungsi atau prosedur di mana dia dideklarasikan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di luar fungsi atau prosedur tempat dia dideklarasikan, nanti akan ada pesan unknown identifier. Jadi dia seperti tidak dikenali. Nah, bagaimana dengan variabel globalnya? Nah, kalau variabel global ini kita mendeklarasikannya itu di bawah nama program biasanya. Sederhananya seperti itu. Jadi di luar fungsi atau prosedur ya. Jadi setelah nama program biasanya kita deklarasikan si identifier global. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi seluruh program setelah dideklarasikan. Jadi dia akan dikenal di seluruh prosedur dan fungsi. Dia juga akan dikenal di program utamanya ya. Jadi sifatnya tuh global. Dia dapat digunakan di bagian manapun di dalam program ya, baik di program utama maupun di prosedur atau fungsi yang ada di program tersebut secara keseluruhan. Nah, cuma di sana kan kita tidak banyak menggunakan identifier global. Kenapa? Nah, yang pertama, jika program kita itu besar, kecenderungan error itu akan semakin besar ya. Jadi kita kayak variabel tersebut diakses dari banyak tempat, dari fungsi ini, dari fungsi B misalkan, terus dari program utama juga. Nah, masing-masing perubahannya jadi sulit untuk dikontrol gitu. Nilai dari si variabel tersebut jadi sulit untuk dikontrol.
misalkan dia udah diubah di prosedur A, kemudian diubah lagi di prosedur B atau di fungsi B gitu, terus nanti di uh, program utamanya misalkan diubah lagi. Nah, ketika dipanggil tuh kita harus memastikan dengan benar kalau itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, jadi untuk penggunaan banyak variabel global ini, dia akan menyebabkan sulit kita melacak kalau terjadi kesalahan gitu. Ini kok saat kita mau menghitung rata-rata nih, kok salah ya? Ini sebenarnya salahnya tuh di mana sih? Di prosedur A, di prosedur menghitung jumlahnya, atau di fungsi B pas menghitung rata-ratanya, atau seperti apa gitu. Jadi kita harus lebih ekstra lagi ketika melacak apabila ada error. Nah, itu setiap fungsi atau setiap prosedur tadi bisa mengubah nilai sehingga kita sulit mengontrol nilainya itu seperti apa. Nah, terus gimana? Kita pakai variabel lokal atau variabel global sebaiknya. Nah, jadi kalau misalkan memang variabel itu ya digunakan seluruh bagian program, ya kita deklarasikan global. Nah, tapi kalau memang hanya diperlukan dalam prosedur tertentu atau fungsi tertentu, maka sebaiknya dideklarasikan lokal aja. Jadi usahakan menggunakan nama atau identifier global sedikit mungkin ya, supaya bisa memudahkan kita kalau mau men-trace kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, ini contoh ya, ada program jangkauan namanya. Jadi seperti apakah jangkauan setiap variabel? Nah, kalau kita lihat di sini nih, variabel X dan Y ini kan dideklarasikannya di bawah nama program. Berarti kita menyebutnya sebagai variabel global, dan dia akan dikenali di fungsi 1, prosedur pro, bahkan dia juga akan dikenali di program utamanya. Nah, kemudian variabel X yang di sini ini, nah ini sama nih ya. Tapi kalau untuk yang di sini itu dia sifatnya lokal ya, karena dideklarasikan di fungsi tersebut. Sebenarnya ini kurang baik contohnya ya, karena dia menggunakan nama yang sama. Bukannya error, sebenarnya mungkin nggak error, tapi akan kita bingung, kan membingungkan kita ya. Jadi ini sebenarnya X sama Y itu tipenya integer atau real sih gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita harus lebih baik kita bedakan ya. Jadi di sini X sama Y yang tipenya real ini dia adalah variabel lokal di fungsi 1. X, Y, Z yang di sini adalah variabel lokal di fungsi di prosedur pro, seperti itu. Jadi ketika kita mau write len X, nah ini bisa di sini karena X ini sebenarnya dikenali uh, di apa namanya variabel global ya. Tapi kalau kita mau nulis write len Z, nah itu nggak bisa, karena Z adalah variabel lokal yang hanya dikenali di prosedur pro saja ya. Di luar prosedur pro ya, di program utama variabel Z itu tidak dikenali. Seperti itu.